Perdagangan internasional memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi global. Namun, dinamika ini dapat terganggu oleh konflik antara negara-negara ekonomi besar, seperti yang terjadi pada perang dagang antara China dan Amerika Serikat sejak 2018. Perang dagang ini memicu ketidakpastian global melalui kebijakan tarif dan hambatan perdagangan yang saling dibalas, sehingga mengganggu rantai pasok, investasi lintas negara, dan arus perdagangan internasional. Negara-negara maju seperti Jepang, Jerman, dan Korea Selatan turut merasakan dampaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena keterlibatan mereka yang tinggi dalam jaringan perdagangan global. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak perang dagang China terhadap negara-negara maju dari perspektif geografi ekonomi, dengan menyoroti perubahan strategi ekspor, relokasi industri, serta penyesuaian kebijakan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka yang didasarkan pada literatur ilmiah, laporan lembaga internasional, dan data sekunder dari WTO, IMF, dan World Bank. Hasil analisis menunjukkan bahwa konflik perdagangan global tidak hanya memengaruhi pola perdagangan, tetapi juga mendorong transformasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh negara-negara maju. Perang dagang antara China dan Amerika Serikat telah menimbulkan dampak luas terhadap arsitektur perdagangan internasional yang sebelumnya relatif stabil. Ketegangan antara dua negara adidaya ini tidak hanya memengaruhi hubungan bilateral mereka, tetapi juga memicu disrupsi global yang dirasakan oleh negara-negara maju dalam berbagai aspek ekonomi dan perdagangan. Salah satu dampak paling nyata adalah terjadinya penurunan volume perdagangan global. Berdasarkan laporan World Trade Organization (WTO) tahun 2021 dan 2022, negara-negara anggota OECD mengalami perlambatan perdagangan barang dan jasa sebesar 3 hingga 5% selama periode puncak ketegangan tarif pada tahun 2018 hingga ke 2020. Peningkatan biaya ekspor dan impor akibat kebijakan proteksionis menyebabkan melemahnya aktivitas perdagangan, terutama bagi negara-negara maju yang sangat mengandalkan sistem perdagangan bebas. Hasil yang diperoleh dari mini riset ini menunjukkan bahwa perang dagang China-AS merupakan peristiwa geoekonomi besar yang menciptakan guncangan sistemik terhadap struktur perdagangan global, khususnya bagi negara-negara maju yang sebelumnya sangat bergantung pada sistem perdagangan internasional yang saling terintegrasi. Dalam perspektif geografi ekonomi, konflik ini tidak hanya dilihat sebagai persaingan antar negara, tetapi sebagai faktor pemicu pergeseran spasial dalam distribusi produksi, investasi, dan alur perdagangan dunia. Pertama, dalam teori geografi ekonomi internasional, posisi negara dalam jaringan perdagangan global ditentukan oleh akses terhadap pasar, sumber daya, dan teknologi. Negara-negara maju seperti Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat selama ini menempati posisi sebagai pusat core dalam struktur perdagangan global. Namun, ketegangan dagang memaksa mereka melakukan penyesuaian lokasi produksi dan pengalihan mitra dagang untuk menjaga kestabilan ekonomi. Hal ini mendorong lahirnya bentuk baru dari regionalisasi produksi, di mana lokasi-lokasi alternatif seperti Asia Tenggara dan Amerika Latin menjadi simpul baru rantai pasok global. Kedua, dari sudut pandang teori rantai nilai global (Global Value Chains), perang dagang mengungkapkan risiko besar dari keterkaitan tinggi antar negara dalam proses produksi. Negara-negara maju menyadari bahwa strategi efisiensi produksi melalui offshoring ke China dapat menjadi bumerang ketika hubungan dagang terganggu. Karena itu, mereka mengembangkan strategi nearshoring dan friendshoring, yaitu memindahkan produksi ke negara-negara mitra strategis yang lebih stabil secara politik dan ekonomi. Ketiga, perubahan ini turut memicu reorientasi kebijakan perdagangan dan industri di negara maju. Pemerintah mulai berperan aktif dalam menyusun strategi dagang yang tidak semata-mata berdasarkan pasar bebas, melainkan berdasarkan pertimbangan geopolitik dan ketahanan nasional. Keempat,
Perang dagang juga menciptakan tekanan terhadap integrasi ekonomi multilateral. Organisasi seperti WTO mengalami penurunan efektivitas karena negara-negara besar lebih memilih jalur bilateral atau regional dalam menyusun perjanjian dagang. Ini merupakan tantangan besar bagi negara-negara maju dalam mempertahankan tatanan perdagangan global yang adil, terbuka, dan berbasis aturan. Kelima, dari dimensi sosial ekonomi, perang dagang turut memengaruhi struktur tenaga kerja di negara-negara maju. Ketika aktivitas ekspor menurun dan biaya produksi meningkat, perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja. Ini berdampak pada meningkatnya pengangguran di sektor-sektor tertentu, terutama yang berkaitan dengan manufaktur dan teknologi. Untuk mengatasinya, beberapa negara menerapkan kebijakan pelatihan, ulang reskilling tenaga kerja, serta transformasi industri berbasis digital. Keenam, dalam konteks globalisasi, konflik dagang ini memperlihatkan adanya tendensi deglobalisasi selektif. Negara-negara maju tidak sepenuhnya menutup diri dari sistem global, namun mereka lebih selektif dalam memilih mitra dagang dan membatasi keterlibatan di sektor-sektor yang dinilai strategis. Ini mencerminkan pergeseran dari era globalisasi bebas menuju globalisasi yang lebih berhati-hati. Ketujuh, pendekatan geografi ekonomi kritis juga dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana kekuasaan dan kepentingan politik memengaruhi distribusi ekonomi global. Negara-negara maju, meskipun memiliki kekuatan ekonomi besar, tetap rentan terhadap dinamika kekuasaan global, terutama ketika ketergantungan terhadap dua kekuatan utama seperti China dan AS sangat tinggi. Maka, diversifikasi ekonomi dan kemandirian strategis menjadi arah kebijakan baru negara-negara maju. Kedelapan, secara keseluruhan, perang dagang China mempercepat transformasi lanskap perdagangan dunia, di mana negara-negara maju dituntut untuk lebih adaptif, inovatif, dan strategis dalam menjaga posisi mereka dalam jaringan perdagangan global. Berdasarkan hasil kajian pustaka dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perang dagang antara China dan Amerika Serikat memberikan dampak yang signifikan terhadap pola perdagangan global, khususnya bagi negara-negara maju. Konflik ini tidak hanya mempengaruhi volume dan nilai perdagangan internasional, tetapi juga mendorong perubahan besar dalam struktur dan distribusi rantai pasok global. Negara-negara maju harus beradaptasi dengan kondisi baru melalui diversifikasi mitra dagang, relokasi produksi, serta penguatan kebijakan proteksionisme dan kemandirian ekonomi. Dampak perang dagang ini juga memicu transformasi kebijakan ekonomi dan geopolitik yang semakin kompleks, yang menuntut strategi baru agar dapat mempertahankan daya saing dan stabilitas ekonomi di era ketidakpastian global.